Halo pemirsa, dipicu cinta segitiga, seorang suami tega menganiaya istrinya hingga luka-luka. Korban dianiaya saat mengambil uang di ATM dan dompetnya dibawa kabur sang suami. Saya, Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Melakukan 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, pabrik kayu di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Api cepat membesar karena menyambar tumpukan kayu membuat para pekerja pabrik panik. Kobaran api dengan cepat membesar meludeskan pabrik kayu yang juga gudang pembuatan kayu palet di Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat pada dini hari. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke sejumlah titik bangunan. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Bekasi yang cepat datang langsung berjibaku memadamkan api. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik yang menyambar ke tumpukan kayu. Warga sekitar menyebut api tiba-tiba membesar dari dalam pabrik. Pekerja pabrik sempat panik dan meminta tolong pada warga. Kebakaran di pabrik ini merupakan yang kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Kebakaran mulai dari tempat palet, jadi gudang palet, jadi posisinya bersampingan dengan gudang kayu open. Jadi penyebabnya itu ada percikan api. Karena ini yang terbakar palet, yang memang sudah di open, jadi api langsung membesar. Hanya dari masyarakat yang kalau ada kebakaran itu jadi tontonan, itu yang akan kadang bikin petugas agak kesulitan karena banyak yang menonton. Upaya pemadaman sempat terkendala akibat banyaknya warga di sekitar lokasi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Petugas Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Tawuran geng motor meresahkan warga Kota Padang. Warga yang emosi menghakimi para pelaku tawuran dan membakar 1 motor milik pelaku. Aksi tawuran ini terjadi malam hari secara tiba-tiba di perempatan lampu merah Lubuk Begalung, Kota Padang. Sejumlah anggota geng motor terlibat aksi lempar batu dengan warga di sekitar lokasi. Aksi tawuran ini pun sempat menghentikan arus lalu lintas lantaran pengguna jalan dan warga tak berani melintas. Akibat tawuran, sejumlah warga dan pemuda setempat emosi dan mengamuk mengejar para pelaku. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun 1 motor milik pelaku yang tertinggal ludes menjadi sasaran pembakaran warga. Aksi tawuran di kawasan ini sangat meresahkan warga dan pengguna jalan. Kejadiannya pas dia arah dari kampus ke Lampu Merah Lubek, langsung pemuda ini sama apa menghalau. Dia menghalau pemuda sini keluar semuanya. Berarti banyak Pak kelompok pemuda itu Pak? Ya banyak. Belum diketahui motif dari aksi tawuran ini. Polisi masih menyelidiki kasus dengan memburu para pelaku tawuran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Sebuah minibus terbakar di Tol Wiyoto Wiono, Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik di bagian mesin. Mobil minibus ini hangus terbakar di dalam Tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur.
kobaran api membakar seluruh bagian mobil. Kebakaran terjadi saat sopir mengetahui adanya percikan api dan keluar asap dari bagian kap mesin. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dugaan sementara karena mungkin korsleting elektronik yang ada di kendaraan, sehingga menimbulkan percikan api dan terjadi kebakaran. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena sopirnya juga ngerti situasinya. Kebakaran ini mengakibatkan arus kendaraan di dalam tol Wiyoto Wiono arah Cawang menuju Tanjung Priok sempat terhenti. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, mobil yang dikemudikan seorang wanita terbalik usai menabrak tiang lampu jalan di kawasan Jalan Lombok, Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga kecelakaan disebabkan pengemudi mengantuk. Mobil ini terbalik saat melaju dari arah Jalan Siliwangi menuju Jalan Riau, Kota Bandung setelah menabrak tiang lampu penerangan jalan. Mobil sempat terguling sejauh 10 meter. Kecelakaan terjadi diduga akibat wanita pengemudi mobil mengantuk usai kerja malam. Mobil korban hilang kendali naik ke trotoar jalan dan menabrak tiang lampu. Akibatnya pengemudi mobil luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos yang diduga menjadi salah satu kampung narkoba di Jakarta. Saat penggerebekan 18 orang ditangkap beserta dengan barang bukti alat hisap sabu. Polisi menggeledah satu persatu rumah warga yang diduga menjadi sarang peredaran narkotika di Kampung Boncos, Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat. Saat penggeledahan ditemukan sejumlah alat isap sabu dan plastik bekas sabu. 18 orang ditangkap polisi lantaran hasil tes urin diketahui positif mengkonsumsi sabu. 5 diantaranya wanita. 13 laki-laki dan 5 perempuan, di mana dari hasil penyelidikan tersebut diamankan beberapa barang bukti, diantaranya 3 buah bom, 5 buah korek api, beberapa plastik klip sisa bungkus sabu. Ke-18 orang yang positif mengkonsumsi narkoba beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Sesosok mayat pria ditemukan warga tergeletak di dekat lapangan Sukatani, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Korban ditemukan di bawah sepeda motor. Warga Cimanggis, Depok, Jawa Barat dikejutkan temuan mayat pria tergeletak di bawah motor. Korban, pria Parubaya, ditemukan warga di dekat lapangan Sukatani saat akan melintas di lokasi temuan. Warga yang melihat sesosok jasad langsung melaporkannya ke Polsek Cimanggis. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan mengamankan sejumlah barang bukti beserta motor milik korban. Polisi sampai kini masih menyelidiki penyebab kematian korban. Seorang nenek ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Muaro, Jambi. Ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban, diduga korban tewas dibunuh. Seorang nenek ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Muaro, Jambi. Korban NI warga desa Mandalo Darat, Jambi Luar ditemukan tergeletak di dalam rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Hasil olah TKP ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban akibat benda tumpul. Diduga nenek 66 tahun ini menjadi korban pembunuhan. Kan bahwa memang telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan. Saya jelaskan di sini adalah yang menjadi korban adalah seorang ibu-ibu dengan inisial NI berumur 66 tahun dan yang menjadi TKP adalah di rumahnya sendiri. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi untuk diotopsi.
Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Muammar Sarbani melaporkan. Pemirsa, seorang remaja menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok remaja di Malang, Jawa Timur. Korban dianiaya diduga telah melakukan pencabulan terhadap teman pelaku. Aksi tersebut viral di media sosial. Seorang remaja dianiaya oleh sekelompok pemuda di Taman Kota, Jalan Merbabu, Kota Malang, Jawa Timur. Polisi menangkap para pelaku setelah video penganiayaan viral di media sosial. Dari 4 tersangka, 1 pelaku ternyata masih di bawah umur. Yang pada saat itu ada teman-teman daripada saudara LN yang ada di sekitar lokasi, sehingga mendatangi korban dan melakukan pemukulan dan pengeroyokan kepada korban. Pelaku mengaku dendam menganiaya korban yang telah mencabuli temannya. Masih udah teman saya mau dicabuli, diajak ngobrol baik-baik, nggak bisa, malah kabur karena kondisi teman saya di dalam mobil, pintu kondisi terbuka, dia hampir jatuh gitu. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar. Sementara tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi kini menyelidiki dugaan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. CCTV merekam seorang pencuri membobol konter handphone di Situbondo, Jawa Timur. Pelaku telah beraksi di 2 lokasi dan menggasak puluhan handphone. Pelaku pencurian dengan membobol konter handphone ini terjadi di kawasan Besuki, Kabupaten Situbondo. Aksi yang terekam CCTV dilakukan saat konter tutup. Polisi yang berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial STR meringkusnya saat berada di rumah tak jauh dari TKP. Pelaku mengaku telah 2 kali beraksi menggasak puluhan handphone. Bersama pelaku, polisi mengamankan barang bukti 8 unit handphone, uang tunai jutaan rupiah, serta peralatan yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Polisi masih menyelidiki kasus ini karena diduga kuat pelaku juga beraksi di sejumlah konter lain. Saat ini pelaku didalami, ternyata dia membobol dalam 1 hari itu 2 kali, yaitu di jalan Besuki, daerah Besuki semua, yaitu kejadiannya mulai jam 3 sore sampai malam. Pelaku bakal dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, penganiayaan suami terhadap istrinya di gerai ATM dipicu masalah cinta segitiga. Pelaku sakit hati, menduga sang istri berselingkuh. Korban dianiaya saat mengambil uang dan dompetnya dibawa kabur pelaku. Effendi Manik ditangkap polisi di tempat persembunyiannya Labuhan Batu usai menganiaya Aida, istrinya, di Kota Pematang Siantar. Selama melarikan diri, Effendi mengunggah video di media sosial meluapkan kemarahan masalah perilaku Aida. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, residivis yang baru sebulan keluar penjara ini mengakui menganiaya korban karena sakit hati. Effendi sengaja mengikuti istrinya saat pergi ke gerai ATM. Aida dianiaya dengan senjata tajam saat berada di dalam gerai mesin ATM. Jeritan Aida mengundang perhatian warga. Berarti sering terjadi kekerasan di rumah tangga ya, Kak? Kata si Sani tadi ini proses cerai betul tuh. Iya. Dek, tadi ada lagi ngambil uang ya di ATM. Nah, lalu dia masuk. Effendi kemudian merampas dompet yang dibawa Aida. Bahkan Effendi kemudian mengunggah video melalui media sosial. Tadi saya ambil dompet istri saya karena saya mau ngajak dia untuk bagus-bagus supaya dia meninggalkan pekerjaannya yang seperti ini, tukang tarik dari penipuan online dari lapas. Makanya saya ambil ini dompetnya, ini semua berisi ATM
kerja dia penipuan online dari lapas. Itulah yang terjadi. Hasil pemeriksaan polisi, Effendi menganiaya istrinya karena cemburu. Catatan dari kepolisian, Effendi sudah 4 kali menjalani hukuman dengan berbagai kasus. Korban atau istrinya sendiri sudah menceraikan daripada pelaku. Sehingga pelaku tidak menerima karena pelaku juga atas penjelasannya ada menduga bahwa istrinya ada melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan seorang suami istri. Jadi motifnya adalah dia sakit hati dan dendam kepada istrinya karena istrinya ada mengatakan mau diceraikan ataupun cemburu. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di rumah kos di Salemba Tengah, Senen, Jakarta Pusat terekam CCTV. Pelaku sempat memilih motor sebelum dicuri. Dua orang pria pelaku motor terekam CCTV melakukan aksinya di salah satu rumah kos di kawasan Salemba Tengah 3, Gang 6, Senen, Jakarta Pusat. Satu pelaku memasuki parkiran kosan sementara pelaku lain menunggu di motor. Pelaku sempat memilih sepeda motor yang akan dicurinya. Kurang dari 1 menit pelaku menggasak motor yang tidak menggunakan kunci ganda. Korban baru menyadari motornya hilang saat akan mengambil pesanan. Awalnya saya kan keluar jam 9 pagi untuk ambil sarapan. Terus kemudian saya langsung ngecek sepeda, ternyata sepeda udah diambil. Saya langsung dilihatin ke CCTV, ternyata di CCTV pagi jam 6 itu aksi pencurian udah dilakukan di pos Balkis ini. Berbekal rekaman CCTV dan surat kendaraan, korban melaporkan kasus pencurian motor ini ke Polsek Senen, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Berpura-pura membeli buah, seorang ibu terekam CCTV mencuri dompet pemilik toko buah di Pasuruan, Jawa Timur. Aksi pelaku memasukkan dompet ke dalam roknya terekam CCTV. Seorang ibu terekam jelas di kamera CCTV pencuri dompet pemilik warung di toko buah di Pasar Kebon Agung, Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku masuk warung dengan berpura-pura menanyakan keranjang parsel buah. Dari rekaman terlihat beberapa kali pelaku menengok ke arah dompet yang ada di lemari. Saat toko sepi, pelaku mencuri dompet dan dimasukkan ke dalam pakaiannya. Namun usai beraksi, pelaku tak langsung kabur dan bahkan sempat menyapa pelanggan lain. Pura-pura pegang itu keranjang buah parsel ya. Okay. Terus kalinya yang satu ini megang keranjang, yang satunya ngambil dompet tasnya itu. Korban tak melaporkan kasus pencurian ini ke polisi karena dalam dompet yang dicuri tidak ada uang, hanya berisi surat-surat perhiasan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Ungkap misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Istri kedua dari suami korban kembali diperiksa polisi. 2 anak sang istri juga diperiksa. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Serkap. Bantuannya 8 untuk jalan